Selamat datang. Di depan saya ada Infinix Hot 50 Pro Plus. Namanya memang cukup panjang dan hari ini saya akan membahas unboxing serta melihat sekilas perangkat ini beserta spesifikasinya. Jadi mari kita langsung saja mulai. Oke, saya akan membukanya dulu. Nah, sudah terbuka. Singkirkan saja bungkusnya. Sebelum saya melihat perangkatnya, mari kita lihat dulu beberapa informasi di sini. Jadi, 5 tahun, kelancaran, itu cuma kata-kata pengisi saja di sini. Itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Tapi maksudnya apa sih itu? Apa itu kelancaran? Bagaimana kamu bisa mendukung itu? Jadi itu semacam, ya, hampir seperti sindiran saja. Lalu ada juga suara dari JBL untuk ponsel. Lagi-lagi, itu juga tidak berarti apa-apa. Kita punya penyimpanan 256 GB dan RAM 8 GB. Persetan dengan yang 16. Itu tidak benar. Desain tepi ramping terbaru 6,8 inci mm, lengkung 3D. Ya ampun, layar AMOLED 120 Hz. Jadi layar AMOLED 120 Hz itu cukup bagus. Dan ini apa? Nggak terlalu jelas, ada sesuatu. Kelihatannya seperti semacam pengujian, tapi ukurannya sangat kecil sampai aku bahkan nggak bisa benar-benar melihat dan aku juga nggak tahu apa-apa soal ini, jadi aku akan abaikan saja. Jadi saat mengeluarkan ponselnya, kita disuguhkan dengan, wow, perangkat yang benar-benar tipis. Astaga, ini benar-benar tipis. Oke. Mari kita nyalakan perangkat ini dan di bawahnya ada alat pencabut SIM yang sangat berguna, beberapa petunjuk penggunaan, buku manual yang lengkap, dan semacamnya yang diperlukan. Lalu kita dapatkan kain pembersih yang lembut dan efektif, serta bantalan kecil yang serbaguna di sini. Juga ada tempered glass melengkung yang presisi, sudah disertakan dengan perangkat ini untuk perlindungan layar yang optimal. Bersama dengan itu, tersedia casing plastik hardshell yang kokoh, kabel pengisi daya tipe A ke tipe C yang berkualitas tinggi, dan earphone yang juga bertipe C untuk pengalaman audio yang jernih. Nah, itu dia semua aksesori lengkap yang disertakan. Sekarang masuk ke spesifikasi, dan sedikit lebih mendalam dibandingkan yang tertera di kotak. Mari kita mulai dari layarnya, yaitu layar berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1080 x 2436 pixel, layar AMOLED, refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan puncak 1300 nits dengan rasio layar ke bodi 90% dan 393 pixel per inci, dilapisi dengan Gorilla Glass di sudutnya, sebagai layarnya. Jadi, dalam hal layar sebenarnya ini layar yang cukup bagus, layarnya. Saya tidak akan membantah itu, mengingat perangkat ini sebenarnya sangat terjangkau. Jadi, layar di sini sebenarnya adalah fitur yang menonjol. Sekarang, jika Anda membalik ke bagian belakang, kita punya setup 3 kamera, setidaknya, lupakan. Ternyata bukan setup 3 kamera kalau dilihat dari dekat. Paling bagus hanya dual kamera, bahkan mungkin hanya 1 kamera saja. Dan kalau dilihat, ya, ini pada dasarnya hanya setup 1 kamera saja. Sekarang secara faktual memang dual, tapi kenyataannya, ya, tidak juga. Jadi, sensor utama yang akan kamu gunakan 100% sepanjang waktu adalah 50 megapiksel, bukan f1.6, lensa lebar 27 mm. Lalu kita punya sensor kedalaman 2 megapiksel. Jadi itu adalah kamera tempelan yang tidak akan kamu gunakan, dan yang satu ini palsu. Dengan kamera-kamera itu, kamu bisa merekam video hingga 1440p pada 30 frame dan 1080p bisa sampai 60 frame. Lalu di bagian depan, di lubang punch, kita punya kamera selfie dengan sensor lebar 13 megapiksel dan itu saja. Sekarang beralih ke bagian internal, saya ingin kembali menekankan bahwa perangkat ini sangat tipis. Sebagai perbandingan misalnya dengan S25, hanya S25 biasa, dan kamu bisa melihat maksud saya. Jadi ini sudah merupakan ponsel yang tipis. Ini bahkan lebih tipis lagi. Dan selain itu, meskipun sangat tipis, ponsel ini dibekali baterai 5000 mAh yang bisa diisi daya dengan kecepatan 33 watt. Jadi selain ramping, kapasitas baterainya juga bagus, tidak seperti Samsung. Sekarang untuk urusan penyimpanan dan segala macamnya, kita punya 128 GB penyimpanan dan 8 GB RAM.
Ini adalah versi yang ditingkatkan dengan Duality Mode 6. Jadi kita bisa mendapatkan versi yang lebih murah atau versi yang lebih murah dari yang saya pegang saat ini, yang pada dasarnya memangkas kapasitas penyimpanan menjadi setengahnya dengan hanya memberikan 128, bukan 256 seperti yang dimiliki perangkat ini. Tapi kedua opsi sama-sama memiliki RAM 8 GB dan keduanya menggunakan tipe penyimpanan UFS 2.2. Selain itu, hal menariknya, meskipun Anda hanya memiliki penyimpanan 128 GB, Anda juga bisa menambah kapasitas penyimpanan pada perangkat ini. Jadi jika saya keluarkan tray-nya setelah saya menemukan, ini dia ini. Nah, seperti ini. Anda bisa lihat kita punya tray dual SIM beserta slot SD card khusus. Jadi Anda bisa memilih versi yang lebih murah dengan penyimpanan lebih sedikit, lalu tinggal masukkan kartu SD untuk menambah kapasitasnya. Anda tidak perlu mengeluarkan uang lebih hanya untuk mendapatkan versi 256 langsung dari kotak, karena tidak ada penyimpanan yang bisa diperluas seperti di Samsung. Jadi, hal terakhir yang ingin saya sebutkan adalah prosesornya, dan prosesornya adalah Helio Geon 100. Dan sebenarnya, ini pertama kalinya saya melihatnya, jadi saya akan cek sebentar. Jadi, mari kita lihat dan bandingkan dengan sesuatu yang sudah ada sejak lama, sebuah hal yang mungkin sudah ketinggalan zaman, namun yang secara pribadi saya cukup familiar dan sangat akrab dengannya. Dan, Oke, ini tidak benar-benar memberi saya banyak informasi. Sedang mencoba mencari perbandingan yang tepat, jadi mohon bersabar. Mungkin mari kita coba yang ini. Oke, jadi berdasarkan situs web resmi Verus, jadi verus.com, ini adalah informasi yang bisa saya bandingkan dengan prosesor Snapdragon 7 Gen 1. Rupanya kinerjanya sedikit lebih baik dalam beberapa aspek. Dan lihat juga situs web lainnya supaya kita punya semacam perbandingan yang lebih komprehensif juga, tidak terlalu berat sebelah dan lebih seimbang. Jadi ya, secara umum ini seperti prosesor kelas menengah. Baiklah, izinkan saya mengulanginya lagi. Ini prosesor kelas bawahnya. Snapdragon 7 Gen 1 adalah prosesor yang sudah ketinggalan zaman. Jadi ini lebih merupakan ponsel murah. Sekarang saya akan cepat-cepat melewati ini. Saya ingin mengaturnya dan hanya ingin merasakan bagaimana performanya sebenarnya dalam penggunaan sehari-hari. Jadi langsung saja selesaikan ini. Dan kamu juga bisa lihat saat masuk ke pengaturan, kita punya hal-hal seperti layanan Google. Dari tampilannya di sini, ponsel ini menjalankan Android 14. Jadi, itu agak kurang bagus karena sekarang kita sudah ada di Android 15 dan perangkat ini hanya akan mendapatkan 1 kali pembaruan Android utama. Jadi 5 tahun kelancaran itu sebenarnya nggak berarti apa-apa karena kamu nggak akan dapat Android versi baru lagi. Kecuali 15 yang sejujurnya cukup mengecewakan, berapapun harganya. Baru saja membeli ponsel baru yang dirilis di akhir tahun 2024, jadi belum terlalu lama, hanya memiliki seperti 1 pembaruan Android jauh di bawah apa yang didukung hampir semua produsen lain, yang paling tidak 2 atau 3. Misalnya Samsung mendukung hingga 6 saya rasa, dan jadi 6 lawan 1 kayaknya, itu bedanya besar banget. Jadi kalau kita lihat sekarang saat mencoba, kamu bisa lihat kalau aplikasi-aplikasinya butuh waktu cukup lama untuk terbuka. Mereka
Mereka cukup lambat, tapi perangkatnya sendiri tidak tersendat yang menurut saya cukup bagus. Aplikasi-aplikasi kita mungkin memang butuh waktu sebentar untuk terbuka, tapi setidaknya mereka tidak seperti tersendat-sendat. Meskipun ini bisa saja berubah kalau kamu membuka aplikasi lain dan ada banyak hal yang berjalan di latar belakang dan semacamnya. Jadi sekali lagi, anggap saja ini sebagai catatan kecil. Coba kita lihat kameranya sebentar. Sepertinya tidak banyak fitur stabilisasi kamera di sini. Sangat goyang yang bisa kamu lihat sendiri di video ini. Kalau melihat kameranya ya, menurut saya tidak ada yang istimewa. Jadi ini adalah lensa utama, lensa lebar pada mode normal Sound X. Hasilnya terlihat cukup oke, masih layak, apalagi untuk harga segini. Ini adalah zoom 2 kali. Di sini mulai terlihat agak lebih buatan dengan detail yang jauh berkurang. Jadi ya begitu. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah perangkat dengan harga kurang dari $200, jadi saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh. Tampilannya cukup bagus, sudah AMOLED dengan refresh rate 120 Hz, jadi setidaknya terasa dan terlihat cukup menarik. Performanya juga lumayan oke. Seperti yang saya bilang, aplikasi memang butuh waktu sedikit lebih lama untuk terbuka, tapi setidaknya sekarang tidak ada lag. Dan perangkat ini terasa cukup nyaman, sangat tipis dan ringan, tapi tetap menawarkan kapasitas baterai yang lumayan, yaitu 5000. Satu-satunya kekurangan utama di sini adalah hanya mendapatkan 1 kali upgrade Android besar, bahkan tanpa ada keterangan soal dukungan lebih lanjut. Jadi hal itu agak mengurangi nilai keseluruhan dari perangkat ini. Padahal di kisaran harga ini, kamu bisa mendapatkan sesuatu seperti CMF Phone 1. Mungkin tampilannya tidak sebagus ini, tapi memberikan masa pakai yang lebih panjang dan menurut saya juga lebih fleksibel, misalnya dengan kustomisasi seperti backplate yang bisa diganti dan semacamnya. Jadi kamu mungkin ingin mempertimbangkan itu karena harganya kurang lebih sama dengan ponsel ini. Jadi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.